Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalur Rahmat Septio dengan NIM S1120024. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah aljabar linear, materi dot product. Dot product atau perkalian titik merupakan perkalian skalar antara dua vektor atau lebih. Jadi, perkalian antara dua vektor akan menghasilkan sebuah skalar. Di dalam vektor, terdapat yang namanya direction atau arah dan magnitude atau panjangnya vektor. Pada vektor dua arah, kedua vektor dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian titik. Menghitung dot product. Dot product dapat ditulis dengan menggunakan titik pusat. Contoh, kita akan menghitung antara vektor A dan B. Maka kita tuliskan A dot B, di mana itu berarti kita mengalihkan titik dari A dan B. Kita dapat menghitung perkalian titik dari dua vektor menggunakan cara berikut. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta, di mana A adalah besar atau panjang dari vektor A dan B merupakan besar atau panjang dari vektor B. Sedangkan theta adalah sudut yang terbentuk antara A dan B. Untuk rumus yang kedua, kita bisa menggunakan cara berikut, yaitu A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Jadi, kita mengalihkan X dan Y lalu menambahkannya. Contoh, kita akan menghitung perkalian antara vektor A dan B, di mana panjang vektor A yaitu 10 dan panjang vektor B adalah 13, sedangkan tetanya adalah 59,5. Kita menggunakan rumus yang pertama, A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. A dot B sama dengan 10 dikali 13 dikali cos 59,5 derajat. A dot B sama dengan 10 dikali 13 dikali 0,5075. A dot B sama dengan 65,98 atau jika dibulatkan hasilnya 66. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua, yaitu A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. A dot B sama dengan min 6 dikali 5 ditambah 8 dikali 12. A dot B sama dengan min 30 ditambah 96. A dot B sama dengan 66. Kedua rumus menghasilkan hasil yang sama setelah dibulatkan. Perhatikan juga bahwa terdapat minus 6 untuk AX. Ini berarti AX menuju ke arah X negatif. Kemudian jika kita melihat rumus yang pertama tadi, kita menggunakan cos theta. Pertanyaannya, mengapa cos theta? Oke, untuk mengalihkan dua vektor, masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjuk ke arah yang sama. Jadi, kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkannya dengan cos theta. Kemudian, cara di atas bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A, lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan mana yang akan kita lakukan perkalian. Sebagai contoh,
panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta sama halnya dengan panjang vektor A dikali cos theta dikali panjang vektor B. Sudut kanan. Ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titik adalah 0. Artinya, jika terdapat sebuah vektor yang akan kita kalikan yang membentuk sudut siku-siku, maka hasil perkaliannya adalah 0. Sebagai contoh, kita akan mengalihkan vektor A dan vektor B dan yang membentuk sudut siku-siku. Kita menggunakan rumus yang pertama, A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 90 derajat. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali 0. A dot B sama dengan 0. Atau kita bisa menghitungnya juga dengan cara yang kedua, yaitu A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. A dot B sama dengan min 12 kali 12 ditambah 16 dikali 9. A dot B sama dengan minus 144 ditambah 144. A dot B sama dengan 0. Dengan menggunakan kedua rumus, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 0. Ini bisa menjadi cara praktis untuk mengetahui apakah dua vektor berada pada sudut siku-siku. Mungkin ini dulu materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.